Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore nih para wanita berdaya semua. Sore hari ini nanti saya akan sama-sama berbincang dengan narasumber kita yang terhormat. Temanya pasti sangat dibutuhkan sekali nih oleh para UMKM saat ini. Apalagi di masa pandemik yang tak kunjung usai, tentunya berbagai macam peluang diperlukan untuk dapat menjawab tantangan nih, terutama bagi para wanita berdaya yang ingin mendapatkan jawaban terkait tantangan multiperan yang juga pastinya salah satu pelaku UKM di Indonesia. Tidak jarang perempuan adalah pelaku utamanya, maka dari itu yuk kita sama-sama dengarkan pemaparan atau obrolan santai kita sore hari ini dengan narasumber kita yang terhormat. Tentang apa? Tentang peluang pastinya nih. Kita selalu memberikan peluang-peluang dan solusi-solusi para wanita berdaya semua. Baik, tapi sebelum itu saya mau kasih info nih kepada para NN profesional semua yang merupakan wanita berdaya. Sore hari ini saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store nih. Busana ini adalah busana basic yang pilihan warnanya banyak banget pastinya di Nina Nugroho Store. Silakan kunjungi Instagram Nina Nugroho Store atau website www.ninanugroho.com. Di sana banyak sekali pilihan-pilihan busananya nih Mbak semua. Berbagai kategori busana kerja terdapat di laman sosial medianya. Ada atasan atau shirt kita biasa menyebutnya. Kemudian ada midi shirt yang shirt tapi lebih pendek. Midi shirt ini biasanya dipadankan dengan rok, Mbak. Kemudian ada pipe pants yang dipadankan dengan shirt, karena shirt kita itu menggunakan kaidah-kaidah berbusana muslimah ya pastinya, menutup bagian belakang, kemudian juga bagian depannya ini manset yang wudu friendly, kemudian bagian kancing depannya untuk memudahkan Mbak untuk berwudu. Kemudian ada juga tunik yang nggak suka pakai shirt, sukanya pakai yang lebih panjang. Tunik juga tersedia pada kami di Nina Nugroho Store. Lalu juga ada dress nih yang biasa ke kantor pakai dress. Nina Nugroho Store adalah busana kerja untuk para profesional muslimah yang menjadi solusi untuk para profesional muslimah semua berbusana pastinya supaya nggak bingung-bingung lagi ya. Baik. Sore hari ini kita mau ngobrol apa sih Mbak? Sore hari ini di episode 103 Nina Nugroho Solutions hari Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021 kita akan sama-sama ngobrol tentang cross border, upaya melindungi UMKM. Cross border tuh apa dan kenapa cross border ini dinamakan ya sebagai melindungi para UMKM? Yuk nanti kita sama-sama tanya dengan narasumber kita yang terhormat, Bapak Wintor Rahmada. Nah, Bapak Wintor Rahmada, beliau aktivitasnya saat ini adalah Direktur Bisnis dan Pemasaran dari Smesco Indonesia. Beliau juga seorang asosiat profesor Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Pendidikannya Hotel Administration Program Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, kemudian Magister Marketing Management Universitas Padjadjaran Bandung. Pencapaiannya nih pastinya keren banget ya. Founder of Entrobus in Ecom Digital Marketing Co, Corporate Advisor at PT Gaya Kencana, Gaya Cosmo Hotel Yogyakarta, dan The Gaya Hotel Bandung. Organisasinya beliau Senior Advisor at Internet Marketers Nahdlatul Ulama atau IMNU, Founder of Bandung Digital Meetup Event, Founder and Creative Economy Coordinator at Bandung Creative City Forum, Founder Bixbucks.com, a digital marketing blog, Founder of Bandung Creative City Forum. Awards-nya nggak kalah keren. Best Paper International Conference of Studies in Law, Education, Business and Hospitality Management 2017. Kemudian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 dari Presiden Republik Indonesia tahun 2005. Certified Tourism Management Fellowship Program Thailand International Corporation
Agency 2006. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan langsung mengundang beliaunya. Jangan lupa di episode kali ini silakan bertanya seputar tema. Temanya akan saya pin sebentar lagi ya Mbak, supaya nanti nggak bingung nih selagi menulis pertanyaan temanya sebenarnya apa. Saya izin mempin tema hari ini supaya nanti mudah untuk Mbak semua yang bertanya seputar tema ya. Nanti kita bacakan satu persatu, harapannya nanti akan dijawab oleh Pak Wintor dan bisa membantu para wanita berdaya semua untuk lebih berdaya. Oke, cross border, upaya melindungi UMKM. Ini tema kita sore hari ini. Kupin dulu ya, sebentar ya. Ya, sudah dipin. Silakan ya para NN profesional semua bertanya seputar tema. Temanya sore hari ini nih, cross border upaya melindungi UMKM. Untuk sekarang saya akan langsung mengundang beliaunya untuk hadir bersama kita. Baik, sebentar ya. Oke, sepertinya belum bergabung beliaunya bersama kita. Mohon dibantu tim Nina Nugroho. Baik, ya tadi temanya ya Mbak, cross border upaya melindungi UMKM. Silakan bertanya seputar tema, karena ini merupakan peluang sih untuk para pelaku UMKM. Kenapa dibilang peluang? Kita perlu penjelasannya terlebih dahulu dari Pak Wintor sore hari ini. Jangan lupa semuanya untuk bertanya seputar tema. Silakan ketik komentar atau pertanyaan di kolom komen untuk kemudian nanti satu persatu saya bacakan pertanyaannya kepada narasumber kita yang terhormat. Oke. Bentar ya. Belum ya? Belum ada ya? Ya, belum ada, nggak apa-apa. Sambil menunggu Pak Wintor, ada yang mau ditanyakan kah? Silakan. Nanti supaya saya pelan-pelan bisa bertanya kepada Pak Wintor. Keren banget pastinya tema sore hari ini. Ditemani tema yang keren, ditemani dengan narasumber yang keren. Wah, pastinya luar biasa sekali ya. Kita coba lagi ya. Oke. Ya, beliau narasumber kita sore hari ini adalah Pak Wintor Rahmada. Beliau adalah Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia yang menjadi platform nih. Smesco itu kan banyak sekali dari berbagai kabupaten, kota, provinsi di Indonesia yang produknya ada di Smesco untuk bisa kita beli pastinya. Yo, para NN profesional semua, ada yang udah pernah ke Smesco belum? Dulu Nina Nugroho pernah ada di sana menjadi salah satu KM Smesco. Silakan. Assalamualaikum. Oke, oh ini banyak sekali yang sudah join sore hari ini bersama saya. Ada Mbak Fluri, halo Mbak Fluri. Ada juga Salat underscore buah, dia underscore bunda. Banyak banget, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama saya sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mencari solusi, dan sama-sama menangkap peluang hal-hal apa saja yang nanti bisa kita dapatkan sore hari ini, agar supaya di kemudian hari ya kita dengan berbagai macam platform pembelajaran melalui program Aku Berdaya yang kita sama-sama campaignkan semenjak bulan September lalu, kita akan sama-sama menjadi wanita yang terlejitkan keberdayaannya. Sambil menunggu Pak Wintor sedikit ya tentang Aku Berdaya,
Gerakan Aku Berdaya ini di launching di tanggal 24 September waktu itu di The Langham Hotel Jakarta, dihadiri oleh ribuan perempuan Indonesia yang hadir secara offline dan 50 tokoh nasional ribuan perempuan hadir secara online dan 50 tokoh nasional hadir secara offline untuk sama-sama kita menggelegarkan semangat Gerakan Aku Berdaya. Nah, Gerakan Aku Berdaya ini, oke, ini dia. Pak, Assalamualaikum, selamat sore. Salam hormat. Kedengeran ya? Baik. Udah Pak, siap. Iya, tadi agak susah di-invite Pak, kirain gak jadi nemenin saya ngobrol sore hari ini, udah deg-degan nih Pak. Jadi kan udah janji. Sudah. Iya. Sudah jelaskah Pak suara saya Pak? Jelas Mbak, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Perkenalkan Pak, saya Nina Nugroho. Terima kasih sekali Pak Wintor berkenan untuk hadir sore hari ini di acara Nina Nugroho Solutions. Program Aku Berdaya ini Pak. Ceritanya tujuannya adalah melalui berbagai macam platform pembelajaran kita ingin sebagai wanita nih terlejitkan keberdayaannya gitu Pak. Salah satunya melalui program live Instagram ini. Izin Pak, sore hari ini kita mau sama-sama ngobrol nih Pak tentang cross border, upaya melindungi UMKM. Oke ya Pak ya? Boleh. Boleh. Ya, baik. Silakan Bapak barangkali mau menyapa-nyapa para NN profesional semua wanita berdaya yang sudah bergabung bersama kita Pak sore hari ini. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Dina dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol banyak, diskusi, dan saling masukan lah paling tidak terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan semuanya sudah kenal Smesco itu apa ya, mudah-mudahan. Takutnya ada yang nggak tahu ini Smesco ini apaan. Jadi Smesco itu, kenapa? Gedungnya gede banget di pinggir jalan Gatot Subroto itu, masa nggak? Gedungnya gede. Betul, gedungnya yang gede. Tapi intinya Smesco ini adalah satuan kerja lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang secara khusus kami mempunyai tugasnya cuma satu sebetulnya. Kami tugasnya itu membuka akses pasar untuk produk-produk UMKM dari seluruh Indonesia. Nah, kalau kita bicara akses pasar itu kan berarti kita bicara domestik, kalau enggak kita bicara internasional. Ya. Nah, jadi ini kami sedang proses merubah image. Kalau dulu Smesco kan lebih dikenal sebagai gedung kawinan ya, Mbak Ina, kan? Rasanya Smesco gedung kawinan. Di lantai 2 ya Pak itu ya Pak? Smesco. Nah, sekarang kami sedang merubah image agar Smesco ini bisa menjadi taman bermain yang menyenangkan untuk UMKM seluruh Indonesia. Betul, karena sebenarnya Pak produk-produk yang dijual di Smesco itu kan sudah tervalidasi bagus-bagus itu Pak ya, tinggal menghadirkan keramaiannya aja nih Pak, gimana nih Pak? Ya, aduh. Ada up and down, memang kami punya pavilion provinsi Mbak Dina. Di sini ada 34 provinsi yang masing-masing mempunyai space gitu. Dan menghadirkan produk-produk unggulan dari masing-masing provinsi. Nah, jadi produknya dikurasinya oleh dinas provinsi. Kami sebetulnya tidak intervensi ya di dalam proses kurasi ini, tapi yang ingin saya sampaikan sebetulnya pavilion provinsi yang kami punya di lantai 2 dan lantai 3 ini, saya harus sampaikan kondisinya sekarang ini sedang sepi, karena emang ya sepi aja gitu maksudnya, dan orang nggak ada yang datang karena sekarang kan sedang situasi seperti sekarang ini. Tetapi kami sedang berusaha untuk mengakselerasi hal-hal lain termasuk memasarkan produk UKM secara digital. Ada dua sih, ada online dan offline. Kemudian kalau kita bicara pemasaran, bisa aja kita bicara coverage-nya. Coverage-nya kita bicara domestik dan internasional. Jadi online, offline, domestik atau internasional, masing-masing bisa online dan offline. Sedang kita kejar. Iya. Semangat Pak, mudah-mudahan tercapai semua yang
diharapkan dari kolaborasi dan segala sesuatu yang dilakukan. Iya, kemarin sempat live Instagram dengan Mas J Setiabudi ya Pak ya, Mas J, atau belum? Mas J is very close dengan Smesco saat ini. Mas J itu tangga saya juga kalau di Bandung. Kami sangat dekat, kenal udah. Dan kemarin kita membahas tentang fulfillment center, nah, karena kami punya fulfillment center di lantai 11, warehousing dan fulfillment center itu yang kerjasama dengan You Business dan JNE. Iya, keren banget. Iya, Mas J itu salah satu gurunda saya juga, Pak. Saya awal-awal belajar itu benar-benar mentalitasnya didobrak oleh beliau tuh supaya bisa nggak malu nih jualan ya. Mudah-mudahan para profesional semua di sini yang mau belajar terkait mentalitas menjadi pengusaha, sama-sama bergabung di IKEM-nya Yuk Bisnis nih Pak. Oke, baik Pak. Tadi sudah saya pin juga di kolom komentar nih Pak, cross border upaya melindungi UMKM. Nah, masuk ke sana izin ya Pak ya, kebijakan cross border ini kan belum lama diterapkan oleh pemerintah Indonesia Pak Winter. Apa sih kebijakan cross border? Kemudian awal mulanya tuh gimana sih sehingga akhirnya kebijakan ini diambil dan diterapkan oleh pemerintah? Apakah ini berarti kan salah satu yang menjadi tanggung jawabnya Smesco saat ini ya Pak ya, untuk program yang tadi Go Internasional tadi Pak? Oke. Sebetulnya cross border itu bukan program pemerintah sih. Cross border trade itu konsekuensi logis dari digitalisasi, dari masifnya digitalisasi, dan semakin menghilangnya batas negara. Kalau kan sekarang ini karena proses digitalisasi dengan borderless, semakin nggak ada batasannya antara satu sama lain. Nggak ada batas ya Pak ya. Betul, itu yang memunculkan konsep cross border trading. Nah, cross border trading ini intinya sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengirimkan produk satuan kita kirimkan ke luar negeri dengan murah, mudah, dan cepat. Jadi kalau kita bicara ekspor, kita bukan lagi bicara ekspor yang kontaineran, tapi kita bicara ekspor satuan, itu cross border. Seperti cross border dari negara lain, Indonesia misalnya, cross border, itu kan bentuknya impor, tapi satuan. Gitu. Jadi cross border trading ini menurut kami di Smesco adalah salah satu cara yang paling cocok untuk kita kerjakan bersama-sama dengan UMKM dari seluruh Indonesia untuk bisa mendorong ekspor. Karena ekspor kita sekarang baru 14% dari produk UMKM. Kita harapkan ekspor kita akan kita bisa push naik ke 19 sampai 20%. Oke. Jadi itu menarik sekali sih Pak, produk satuan gitu ya yang diekspor, yang biasanya kalau yang namanya dengar ekspor tuh pasti kontaineran dalam MOQ yang besar gitu ya Pak ya, minimal order quantity. Kalau sekarang ini bisa satuan begini nih, saya masih gimana gitu caranya. Lalu ini sejak kapan ya Pak cross border ini diterapkan mungkin oleh pemerintah? Seperti tadi Bapak sampaikan kan itu merupakan resiko dari penjualan digital gitu. Border ini gitu. Mungkin kalau ditanya sejak kapannya berarti tidak ada batasan waktu yang tepat atau mungkin yang digalakan oleh mulai digalakannya sejak kapan ini Pak oleh Smesco Pak untuk cross border? Saya ini baru di Smesco dari bulan Januari. Sebelumnya saya ini pedagang. Jadi saya paham betul bahwa kebijakan, kalau saya bilang begini, kebijakan ekspor kita akan sudah sangat berpihak kepada UMKM apabila barang satuan itu tadi bisa kita kirim ke negara lain secara murah, mudah, dan cepat. Saya membayangkan begini, Mbak, kalau ada teman-teman UKM dari Tasik gitu, bisa mengirimkan mukena ke Malaysia dengan lead time yang cepat, kemudian murah dan mudah. Nggak perlu bayar segala macam yang aneh-aneh, tapi sampai di Malaysia satuan.
saya pikir ya seperti Mbak Dina misalnya yang memang bergerak di bidang baju muslim. I mean you can imagine if misalnya ada kesempatan untuk menjual baju muslim itu ke Thailand misalnya, tetapi satuan, ya kan, dengan biaya yang murah, gitu, dengan ongkos kirim yang murah, dengan lead time pengirimannya yang cepat. Kenapa kita nggak lakukan itu? Kita berpikir tentang kontainer yang besar, yang kita harus mencukupi semua kuantitinya. Padahal ordernya cuma satu, kan seharusnya order satu pun kita bisa layani gitu maksud saya. Betul. Iya. Berarti bisa dilakukan oleh semua UMKM kalau begini kan Pak ya. Yang biasanya kalau ekspor itu harus oleh ya kalangan tertentu yang sudah punya produksinya besar misalnya, karena terkait tadi pengiriman dalam jumlah besar. Dengan adanya cross border ini, satuan pun bisa dikirim ke sana dengan lead time yang cepat dan biaya yang murah. Gimana bisa terwujud nih Pak? Kayaknya kok menarik banget gitu. Monggo Pak. Saya udah langsung ini Pak kepikiran. Sebetulnya mudah sih, karena dulu kendala kita kalau ekspor, selain kuantiti yang besar, ada satu lagi yaitu lead time. Last mile. Kalau kita ngirim ke Singapura, kalau zaman dulu tuh bisa seminggu atau bahkan 10 hari. Sekarang nggak lagi loh, Mbak. Sekarang kalau kita beli kopi ready to drink ya, sore sekarang jam berapa? Jam 4:30. Kita beli kopi ready to drink satu, kemudian kita kirim nih sore ini juga ke Malaysia. Besok pagi itu sampai. Mungkin masih dingin kali, masih ada esnya kali nyampe Malaysia. Jadi secara lead time pengirim, kayak kita dari Jakarta ngirim ke Jogja, sama kayak kita dari Jakarta ngirim ke Surabaya, sama persis gitu. Jadi lead time nggak ada masalah, ya kan? Biayanya juga tidak begitu. Gitu. Jadi kami berpikir di Kemenko, kenapa kita tidak coba dorong produk-produk UKM ini yang tadinya dengan MOQ besar, dengan kontaineran yang besar, yang akhirnya UKM membutuhkan pembiayaan dari pihak lain gitu untuk memenuhi kebutuhan itu. Sekarang kita bukan kecil-kecil saja, karena apa? Kecil-kecil pun kalau dikumpulin kan jadi banyak. Iya, betul. Dan limitasinya sudah terpenuhi. Jadi kami rencananya di Semesco tahun 2022 kami punya program banjir ekspor ke Malaysia dan Singapura. Yang akan kita banjiri kuliner atau produk-produk F&B dari Indonesia akan kita lempar sebanyak-banyaknya ke Malaysia dan Singapura. I mean, you can imagine kita akan melempar sapi, batagor, siomay, bahkan pempek, semuanya akan kita kelempar ke Singapura dan Malaysia tahun depan banjiri. Fashion nggak Pak? Fashion Pak? Ayo. Fashion kita ya. Nanti kita promosikan ya. Fashion juga dong Pak. Fashion kan nomor 2 Pak. Siap ini kalau misalnya fashion juga ikutan Pak. Masukin satu lagi Pak, 2022 fashion. Harusnya sebetulnya cara kami ekspornya itu agak funnelik kami lakukan memang agak sedikit, nggak complicated sih sebetulnya, tapi agak sedikit unik. Karena tahun ini kami membuat 2 hal yang sangat signifikan untuk teman-teman UMKM. Yang pertama, kami membuat fulfillment center di kerjasama dengan Youth Business dan JNE, yang mana teman-teman dari seluruh Indonesia nanti akan bisa mengirimkan produknya ke seluruh Pulau Jawa cuma Rp9.000, jadi murah. Fulfillment center kita sudah buat. Fulfillment center ini kan untuk memudahkan distribusi, jadi barang yang kita pegang. Tapi ada satu lagi yang kita buat, yaitu Semesco Indonesia Retail Network yang kita launching tahun ini, tetapi masih beta testing, siren.id. Nah, siren.id ini adalah platform reseller dan dropshipper. Jadi saya membayangkan teman-teman UKM ketika masuk siren.id, mereka akan bertemu dengan dropshipper dan reseller. Dan saya yakin Mbak Nina juga pasti tahu kalau
Teman-teman reseller ini banyak banget di Indonesia. Dropshipper juga banyak banget di Indonesia. Tapi terkadang mereka bingung nyari barang. Nyari barang kemana ya? Gue nggak ngerti mesti barang di mana yang bisa kita buat jualan gitu. Nah, kita pertemukan coba di siren.id. Kita sedang beta testing siren.id. Tahun depan kita akan ekspor produk-produk yang ada di siren.id ke Malaysia dan Singapura. It's not merely the produk yang kita ekspor, tapi konsep bisnisnya akan kita ekspor. Jadi kita akan menshipper dari Malaysia dan Singapura. Jadi kebayang betapa masifnya kalau kita bisa mendapatkan reseller dan dropshipper dari Singapura, barangnya kan pasti akan ngikutin di belakangnya. Betul. Gitu. Jadi doakan saja mudah-mudahan ini kita bisa terwujud. Sekarang sudah Q4 kan, sekarang sudah Q4. Kami masih beta testing agak sedikit behind sedikit, tapi mudah-mudahan di tahun depan pertengahan kita sudah mulai Malaysia Singapura paling gak kita gempur. Oke, dalam beta testing ini apa yang kendala yang ditemukan Pak untuk sekarang ini kira-kira? Di siren.id kami masih menemukan beberapa kendala mengenai wallet, mengenai payment. Mengenai apa, maaf Pak? E-walletnya. Oh baik, iya. So, paymentnya ya Pak ya. Kendala betul, payment gateway-nya kita masih terkendala, tapi sekarang masih kita progres terus lah. Gitu. Baik. Iya Pak, harusnya kalau makanan kan lebih komplikated dibandingkan fashion tuh Pak, untuk ininya kan. Fashion lebih sederhana ini Pak. Ayo beri kita ruang. Langsung. Nanti kita mana nih UMKM fashion suaranya. Kalau memang bisa, nanti kita ada sesi khusus, nanti saya ketemu dengan teman-teman fashion, kita saling ngobrol. Karena kan karena saya mungkin background-nya dari perhotelan dulunya gitu ya, jadi sedikit tahu tentang itu. Tapi kalau kita juga punya kita punya fashion lab Mbak Nina di Smesco. Kita punya fashion lab yang tujuannya kita ada expertnya juga di sana yang bisa membreakdown fashion dari setiap daerah. Kita punya program cerita wastra kemarin ke destinasi pariwisata, ada 5 destinasi super prioritas. Minggu depan kita akan showcasing di Bali wastra-wastra premium dari seluruh Indonesia. Di Smesco, pasti Mbaknya belum pernah ke Smesco ya, harus ke Smesco. Pernah Pak, saya kan, Bapak dulu saya kan UKM Smesco Pak. Ya. Dulu Nina pernah tergabung di Smesco sampai tahun 2018. Iya, jadi hampir seminggu itu 3 kali, 4 kali pasti ke sana. Dulu di basement itu Pak kan ada ini ya, namanya saya sampai lupa. Di basement Pak, di Bumbu Desa depannya ya. Rumah desain Smesco tuh Pak. Iya. Cuman kita punya Wastra Nusantara. Wastra Nusantara, baik, iya. BI itu yang ya? membangun. Dan sudah jadi. Wah, keren sekali. Baik, Pak, penerapannya di lapangan nanti Pak untuk cross border ini, kembali lagi ke cross border, untuk UMKM kita kira-kira memungkinkan atau tidak nih Pak? Dalam jangka waktu dekat ini kan di tahun depan ya Pak ya, 2022 bentar lagi, 2 bulan lagi ya, betul. Itu gimana kira-kira Pak untuk UMKM kita menuju ke sana? Ini cara yang paling mudah ya, tanpa memberikan kredit terhadap platform tertentu ya. Tetapi yang saya tahu begini, ketika ada permasalahan cross border impor yang masuk ke Indonesia, dulu kita pernah ada kesalahan Mr. Who, kalau dan Nina pernah dengar. Mr. Who itu setiap kali ada pengiriman dari, saya boleh sebut brand ya? Boleh Pak, silakan. Kita bebas. Kalau ada pengiriman dari Shopee dari China, kan mereka bisa masuk ke Indonesia. Nah itu yang ngirim namanya Mr. Who. Kemudian sempat viral banyak, kenapa sih produk Cina bisa masuk ke Indonesia dengan sedemikian mudah? Nah, akhirnya kami di Kementerian Koperasi UKM, Pak Menteri pada saat itu berinisiasi untuk memanggil Shopee, dan akhirnya 13 kategori produk itu dilarang untuk cross border. Dan kategori produknya kategori Mbak Nina semua.
ada baju muslim, ada mukena, ada Iya. produk batik, eh, kebaya, itu ada 13 kategori produk yang kita larang masuk ke Indonesia dengan sistem cross border trading. Itu kita larang, boleh masuk sama sekali. Kemudian Lazada menyusul ada 3 kategori produk besar juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke Indonesia dalam konteks cross border trading. Konteksnya itu. Nah, yang jadi permasalahan itu sebetulnya adalah ketika Shopee, ini platform yang sama, dia dimasalahkan pada itu karena bisa memasukkan UKM banyak, bisa memasukkan produk impor banyak masuk ke Indonesia. Tetapi sebetulnya Shopee juga punya program ekspor. Nah, program ekspor ini akan dibukakan toko di Malaysia, di Singapura, toko Shopee. Tapi tentu saja dengan di Singapura berarti bahasanya bahasa Inggris, kalau Malaysia bahasanya bahasa Malaysia. Nah, kesempatan ini sama sebetulnya, barang bisa masuk, tapi barang kita juga bisa keluar. Gitu. Nah, barang kita itu bisa yang mau saya tanyakan, Pak. Barang luar bisa masuk ke Indonesia, nah barang ini tersendat-sendat keluarnya. Kenapa? Programnya ada, sudah difasilitasi, tapi kok nggak volumenya nggak gede UKM kita keluar. Saya bertanya-tanya dan saya melakukan kecil-kecilan, ternyata ada beberapa barrier, constraint di UKM kita. Yang pertama, UKM kita itu takut. Takut. Gitu. Takut apa? Takut kalau ada pertanyaan bahasa Inggris. Takut kalau ada yang message pakai bahasa Inggris nanya tentang produk. Takut banget. Yang kedua, minder. Minder aja. Nah, saya udah lebih baik saya melayani lokal, karena ya oke, kita juga lokal kan is so big gitu, nggak akan habis juga. Tapi ini kan kita bicara ekspor gitu. Yang terakhir, takut sudah, minder sudah. Yang terakhir itu ya sudah puas dengan kondisinya yang sekarang. Jadi pintunya sudah dibuka gitu, dan dorong UKM itu untuk melakukan ekspor, tapi dalam tanda petik cross border aja, nggak usah ekspor gede-gedean, mendingan cross border. Bisa kok. Iya, betul Pak. Logikanya sih benar ya Pak ya, kalau misalnya dari satu platform penjualan tadi bisa memasukkan barang-barangnya ke Indonesia, masuk aja bisa, harusnya melalui channel yang sama, keluar pun bisa gitu ya Pak ya. Ini yang misfokus. Benar sih Pak. Nah, kita terlalu fokus terhadap apa yang menjadi tantangannya kita, padahal di situ di balik tantangan juga ada peluang ya Pak ya, kita bisa ngeluarin barang-barang kita gitu. Nah, potensi pasarnya gimana Pak? Untuk kita bicara tadi dulu deh, Malaysia dan Singapura dulu, itu kenapa memilih Malaysia dan Singapura Pak? Brunei gitu enggak Pak? Atau yang mana lagi? Thailand? ASEAN lah ya. Kita itu bisa menguasai ASEAN menurut saya. Jadi kalau kita bicara ekspor, nggak usah kita bicara Eropa, Amerika, itu Afrika terlalu jauh. Yang tetangga kita aja yang sama-sama Asia, secara budaya hampir sama. Mereka pakai jilbab juga seperti Mbak Nina kan. Jadi seharusnya produk yang sama kita bisa lempar ke sana. Instead of misalnya, sekarang ini kan banyak teman-teman dari yang membuat mukena misalnya di Tasik, itu naruh barangnya dulu di Pasar Baru, di Tanah Abang, baru ke Malaysia. Sekarang bayangkan, ini bisa kita skip gitu. Langsung dari Tasanya langsung ke Malaysia. Jadi kan ongkosnya bisa lebih murah. Gitu, ya kan? Dan pasarnya itu sangat besar karena kita punya kesamaan secara budaya, kita sama, postur tubuh kita sama, senang juga sama. Jadi sebetulnya di negara ASEAN itu, kalau kita sudah menguasai pasar domestik Indonesia, membidik pasar ASEAN itu, kita tinggal duplikasi saja kok. Betul. Iya. Sangat bisa ya Pak ya. Jadi
Jadi kalau Malaysia sama Singapura itu untuk ini dulu Pak, fokus awal dulu gitu ya Pak ya? Atau gimana Pak? Betul, betul. Kita jadi gini, kan kalau mau ekspor kita nggak boleh terlalu broad. Kita harus tentukan satu negara, kemudian kita kroyok tentang misalnya gini, dengan teman fashion, nanti kalau kita ketemu, kita bisa bikin program sama-sama bagaimana caranya fashion yang kita buat di Indonesia itu kita bisa lempar ke market Malaysia tapi bersama-sama, jangan sendirian. Gitu. Kalau bahasa di kami di semester harus kita konvoikan. Ya, karena kalau sendirian terlalu lama, terlalu capek, tapi kalau bersama-sama kita konvoikan, itu sangat yakin karena kita bisa sangat masif. Gitu. Dan saya pikir dengan digitalisasi ya, untuk mereach market dari negara tetangga kita ini juga nggak susah. Kita pakai program reseller atau dropshipper tadi yang saya bilang. Itu juga mudah. Atau kita bisa pakai layanan iklan secara digital. Itu juga kita bisa iklan dari Indonesia tapi marketnya dari Malaysia atau Singapura. Bisa seperti itu. Semuanya sudah sangat mudah, sudah difasilitasi. Tinggal siapa yang mau mulai duluan, itu aja. Iya, betul. Iya, jadi ada dua cara ya Pak, bisa langsung dari UMKM langsung, atau kalau misalnya UMKM yang masih punya keraguan, butuh jawaban, butuh didampingi, bisa melalui platform siren.id itu Pak, betul? Atau ada platform kita berjualan bersama gitu? Siren.id, bisa melalui siren.id nanti, tapi ini masih beta testing ya. Saat ini kami sedang konsolidasi dengan teman-teman ekspedisi agar nanti bisa membantu kita untuk mengirimkan produk UMKM kita dari Indonesia ke Malaysia atau Singapura. Mudah-mudahan di kuartal 4 ini semuanya sudah kita bereskan dari sisi regulasi lah ya, kita bisa tahu regulasinya seperti apa, termasuk kita akan prototyping bagaimana kita mengirimkan. Kalau misalnya nanti ternyata kuantitinya jumlahnya besar gitu. Jumlahnya besar. Saya juga kemarin bulan bertemu dengan Ibu Gubernur Kepri Batam. Nah, dan juga ke beliau untuk membidik pasar Singapura yang paling dekat ya Batam. Gitu. Kalau jumlahnya kuantitinya kita sudah banyak, misalnya ada 1.000 UKM, 2.000 UKM yang kita kirimkan sama-sama ke produk Malaysia Singapura, harusnya kita bisa sewa fulfillment center di Batam, kemudian produknya kita bisa kirim ke Singapura. Gitu. Jadi berada di negara kita, nggak perlu keluar dari negara kita. Gitu. Maksudnya begitu. Iya, betul. Platform penjualannya ada, fulfillment centernya juga udah ada. Keren ini. Tinggal siapa aja yang mau bergabung untuk sama-sama kita buka pasar di luar ya Pak ya. Betul. Betul, baik. Pak, sudah mulai ada pertanyaan dari para wanita berdaya ini. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, walau belum terlalu banyak mendengar dari Bapak terutama ya terkait cross border ini, tapi kita sama-sama meyakini cross border ini merupakan peluang dan mungkin ya solusi ya Pak ya untuk para UMKM agar supaya yuk sudah waktunya kita berpikir secara luas, tidak hanya yang bisa menjadi pasar UMKM itu nggak cuma lokal aja, tapi sebenarnya juga pasar luar juga terbuka lebar. Tinggal Smesco dalam hal ini menjembatani bagaimana sih caranya agar supaya dari lokal itu ya UMKM lokal bisa keluar seperti itu ya Pak ya, karena kayaknya masih berat Pak kalau misalnya masing-masing jadi subjek langsung, tapi alhamdulillah tadi sudah ada solusinya juga dari Smesco melalui siren.id. Kenapa Siren sih Pak? Kenapa nggak Nina.id? Smesco Indonesia Retail Network.
Iya, bercanda Pak. Smesco Indonesia Retail ya Pak ya. Makanya namanya Siren teman-teman. Baik, pertanyaan Pak dari Zaha 432 ini Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perlindungan yang seperti apakah yang didapat para UMKM baik secara manual atau digital untuk memasarkan produknya mungkin ya Pak ya? Itu perlindungan yang seperti apa yang didapat para UMKM apabila turut serta dalam program ini, mungkin seperti itu ya Pak, dari Zaha 234. Ya, yang pertama Smesco kami mempunyai pusat layanan UKM. Teman-teman bisa kontak pusat layanan UKM kami, ada di website, itu bisa atau telepon langsung. Saya tahu juga teman-teman ini banyak sekali challenge-nya. Terakhir kemarin kan ada yang sangat viral mengenai sertifikasi BPOM, ya kan? Itu sangat viral, ada usaha frozen food kemudian ditangkap ya, karena tidak mempunyai izin edar BPOM. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah teman-teman tetap semangat, yang seperti itu seharusnya tidak terjadi, karena kami sudah mempunyai nota kesepahaman Kementerian Koperasi dan UKM melalui Pak Menteri. Kami sudah mempunyai nota kesepahaman dengan Polri apabila ada UKM yang tidak mempunyai izin atau sertifikasi, itu akan diberlakukan restoratif justice. Jadi restoratif justice ini harus mengutamakan pembinaan. Jadi nggak bisa asal tangkap sekarang, harus dibina. Gitu. Jadi itu yang pertama yang saya sampaikan ke teman-teman, karena kemarin banyak sekali yang kontak saya berkaitan dengan ini kok frozen food ditangkap, kok frozen food mau dipenjara. Kalau dulu ya, mungkin kalau dulu ya, karena itu melanggar aturan, biar bagaimanapun juga melanggar aturan. Tapi ini sudah punya kesepakatan restoratif justice, jadi tidak perlu takut teman-teman UMKM untuk berjualan, itu berjualan frozen food. Walaupun sekali lagi, kalau expirednya less than 7 hari, harusnya ada sertifikat dari PIRT. Kalau lebih dari 7 hari, harusnya memang ada sertifikat dari BPOM untuk izin edar. Memang aturannya seperti itu. Tapi sekali lagi, restoratif justice sudah mulai dilakukan. Yang kedua, perlindungan seperti apa yang kita lakukan untuk teman-teman UMKM yang akan ikut program di Smesco. Kami sekarang ini mempunyai program bersama-sama dengan Kimia Farma, teman-teman yang bergerak di bidang herbal dan spa yang sudah mempunyai BPOM bisa mendaftar di kami untuk dipasarkan di 1.300 apotek Kimia Farma seluruh Indonesia. Ini sedang berjalan. Dan teman belum punya BPOM, kami juga sedang mengusahakan, sekarang sedang terpilih 30 UMKM yang akan kita dorong agar bisa mendapatkan sertifikat BPOM dibantu oleh Kementerian Koperasi UKM, CQ Deputi Mikro bersama-sama dengan Smesco. Memang tahun ini kuotanya sudah habis, mudah-mudahan tahun depan ini teman-teman bisa teman-teman yang 30 yang sudah terpilih tadi bisa dibantu mendapatkan sertifikasi BPOM secara gratis. Jadi free of charge semua. Nah dari situ mudah-mudahan nanti kami juga bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman UKM yang memang akan mengurus izin edar melalui BPOM. Sekarang ini kami sedang prototyping. Mudah-mudahan kami akan tahu jalurnya benar dan bisa dipercepat gitu. Jadi kalau itu sudah terjadi, sebetulnya tidak ada alasan lagi untuk teman-teman memang tidak mempunyai sertifikat BPOM, terutama untuk yang usaha sudah mulai besar. Kalau yang kecil kita bermain di PRT nggak apa-apa, memang izinnya harus ada di situ. Jangan lupa juga teman-teman harus mempunyai NIP. Hal-hal simpel ini yang harus dipenuhi gitu. Perlindungan kami bisa startnya dari situ, gitu Mbak. Ya, baik. Semoga terjawab pertanyaannya. Pertanyaan lagi, Pak Win, benefit ke UMKM seberapa besar untuk Pak Win, benefit ke UMKM sebagaimana untuk cross border melindungi UMKM? Benefit ke UMKM seberapa besar dan
cross border ini melindungi UMKM-nya sebagaimana? Mungkin tadi melindunginya sudah ya Pak ya, tinggal benefitnya nih Pak untuk UMKM. Jadi program cross border ini kan produk ekspor ya. Jadi kita mengirimkan produk kita ke negara lain. Kalau dirasa produk kita memang bisa mempunyai market di negara lain, saya pikir tidak ada salahnya untuk dicoba. Karena ini kan berarti ekspansi pasar. Tapi memang ada beberapa teman-teman yang memilih untuk melayani pasar domestik terlebih dahulu. Kemudian ketika domestik sudah tidak bisa diekspand lagi, baru dia. Tapi kalau menurut saya tidak perlu menunggu seperti itu sebetulnya. Kalau kita sudah mempunyai kemampuan, gitu, sudah mempunyai keberanian dan kapasitas untuk segera bisa ekspor cross border, harusnya secepatnya kita lakukan. Karena ini mumpung ini masih sedikit yang melakukan itu. Nanti kalau sudah semakin banyak kan marketnya enggak. Gitu. Mumpung sekarang sedikit, ayo kita lakukan sama-sama. Kan Mesko siap membantu teman-teman yang ingin nanti ke Malaysia dan Singapura. Tapi tahun depan, jangan tahun ini. Kita tahan dulu sebentar. Ini kami sudah membuat infrastrukturnya. Mudah-mudahan tahun depan ketika sudah gong, sudah oke, kita sudah coba prototyping mengirimkan ke sana dan berjalan dengan baik, kita akan ajak teman-teman semuanya untuk mengikuti yang sudah kita lakukan di awal. Iya. Nah, selagi menunggu nih Pak untuk tahun depan, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan teman-teman UMKM nih Pak, supaya nanti pada saat sudah beres semuanya, infrastrukturnya bisa dengan mudah teman-teman UMKM ini bergabung bersama Smesco untuk cross border Pak? Yang paling penting sebetulnya mesti sering-sering ngintip ya. Sering-sering ngintip sebetulnya pasar sasaran kita ini maunya seperti apa. Gitu. Kalau misalnya kita jualan makanan gitu, sebetulnya cara kita masuk ke negara ini ya apa? Kami berharap nanti awalnya kita bisa masuk via teman-teman Indonesia yang bekerja di sana. Gitu. Tetapi misalnya Muslim misalnya kan tidak perlu seperti itu juga. Yang dididik tidak harus teman-teman Indonesia yang bekerja di sana, tetapi bisa saja langsung residen tinggal di negara sana. Nah, saya sendiri masih berusaha mempelajari ini. Kalau nanti di bidang fashion sebetulnya apa perbedaan antara let's say di Malaysia dan Indonesia, kemudian apa kalau market Malaysia ini mengenai busana Muslim misalnya, dan cara bagaimana kita bisa masuk ke sana. Informasi ini nanti kita akan kumpulkan jadi satu, termasuk mendapatkan bantuan dari teman-teman marketplace yang memang sudah bergerak regional, Pak. Gitu. Nanti kita akan kumpulkan itu dan one day kita akan sampaikan ke teman-teman UKM. Baik, siap. Mungkin selain intip-intip pasar juga jangan lupa tadi yang seperti sudah disampaikan NIB-nya ya Pak ya, dibuat semua regulasi dan legalitas yang diperlukan, yang dasar-dasar paling tidak ya Pak, teman-teman UMKM sudah dapatkan, karena itu awal dari perlindungan nanti yang bisa diberikan oleh Smesco pada teman-teman UMKM ya Pak ya. Seperti itu. Baik Pak, sudah ada pertanyaan selanjutnya Pak. Sebentar. Pertanyaannya dari Febi_Amel21, cross border itu termasuk diantaranya mendapatkan KITE gitu ya Pak katanya. KITE. KITE Saya juga kurang paham KITE itu apa. Oke, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Kita sama-sama ini nih, KITE itu apa. Kita tahu KITE, gak paham. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, mohon maaf ya Mbak Febi, kita nggak terlalu paham. Oh, ada satu lagi pertanyaan dari Febi_Amel juga nih Pak. Saya suka pakai Pos Indonesia untuk kirim ke Jepang. Dan Jepang Pos ketika import biaya cukainya tinggi sekali untuk satuan Pak. Itu kemudahan cross bordernya di mana ya katanya Pak. Mungkin belum dengar dari awal tadi Pak bahwa ada fulfillment center itu. Bisa dijelaskan kembali Pak? Untuk delivery produk nih ke luar biar nggak mahal katanya Pak. Nah, challenge-nya sebetulnya gini Mbak. Di banyak negara
itu mengirimkan barang memang akan dapat cukai yang mahal. Kan sekarang ini kalau nyeting itu kontainer tuh kontainer sekarang sangat susah, yang membuat harga kontainer menjadi sangat mahal, yang nggak akan bisa kita penuhi. Jadi betul tadi ketika masuk ke Jepang kok ini cukainya mahal ya. Nah, ongkos kirim kita, ongkos di Indonesia ke luar negeri itu memang masih sangat mahal. Masih sangat mahal negeri, apalagi yang jauh. Makanya kami Smesco nggak mau bidik yang jauh. Kita bidik yang pasti-pasti aja. Ini saya sebutkan bidik Singapura atau negara ASEAN. Karena kita tahu ongkos kirimnya juga reasonable, gitu. Dan itu reasonable. Gitu. Makanya saya harus melakukan banyak riset ketika bicara Jepang, tapi saya mohon maaf kita belum sampai ke sana. Yang akan kita sekarang adalah market dari dua negara yang paling dekat dengan kita. Betul. Iya, dimulai dulu dari yang paling dekat, yang paling mirip kali ya Pak ya dengan kita ya Pak, sehingga persentase keberhasilannya tinggi, memudahkan teman-teman juga untuk, tentunya kita sebagai pelaku UMKM kan sebelum ikut mulai sebuah program harus mempelajari dulu tuh. Nah, mudah-mudahan di bidiknya Malaysia dan Singapura ini membuat arena pembelajaran kita nggak terlalu luas dulu deh, pelajari dulu deh gitu yang paling ada di depan mata gitu ya Pak ya, dibanding udah ke Europe, Amerika, Afrika itu lebih jelimet lagi. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, proses konvoynya untuk pemasaran ke luar negeri seperti apa ya Pak? Mungkin tadi ini mengacu kepada yang Bapak sampaikan, yuk kita sama-sama konvoy gitu ya, sama-sama untuk ke luar negeri. Proses konvoynya seperti apa nih Pak? Ini, untuk yang pertama, saya mengajak teman-teman untuk onboard dulu di Smesco. Onboardnya bisa link data ukm.smesco.go.id. Saya lagi data ukm.smesco.go.id. Nanti ada 14 parameter yang silahkan diisi teman-teman di situ. Setiap program yang kami punya, itu kami akan blast ke teman-teman semuanya. Gitu. Jadi ketika nanti kami ready, justru ini konvoy itu kan berarti kan nggak bisa kepisah-pisah. Konvoy itu kan berarti harus bareng. Nah, kalau kita bicara bareng, harus ada yang ngomandoin nih. Harus ada yang ngatur di depan, di belakang, yang ini di sebelah kanan, yang ini di sebelah kiri gitu. Nah, kita bisa menjadi pemimpinnya, siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Ini baru kita konvoy sama-sama masuk. Nah, untuk komando ini nanti kita akan sampaikan di email masing-masing teman-teman. Tetapi makanya saya sampaikan kalau memang berkenan silahkan daftar terlebih dulu. Kita memasukkan data terlebih dulu ke data ukm.co.go.id. Nanti programnya whenever ready kita akan infokan ke teman-teman. Diinformasikan ya. Baik, iya. Ini sejalan juga Pak, pertanyaannya menyambung nih dari Dewi. Apakah untuk pendataan tersebut bisa perorangan Pak yang daftar atau harus komunitas? Bisa perorangan. Bisa perorangan ya. Baik. Yang kunci cuma email dan NIK. Siap. Bisa. Lalu Pak, kalau dari UKM ke siren.id-nya tadi itu juga bisa perorangan, berarti B2B nanti konsepnya atau gimana Pak? Nanti kan kalau dari siren ke luar negerinya kan B2C gitu ya. Nah, kalau pelaku UMKM ke sirennya itu B2B atau bagaimana Pak? Banyak sekali orang yang menanyakan kenapa Smesco nggak bikin e-commerce, kenapa nggak bikin marketplace. Saya bilang kami tidak bertarung dengan marketplace yang lain karena saya tahu betul it's bleeding gitu maksudnya. Jadi kami tidak mau bertarung ke arah. Jadi ada dua hal yang tadi kami lakukan. Yang pertama, kami tidak ingin bermain B2C, kami ingin bermain dengan
directly involved dengan teman-teman UKM. Oleh karena itu fulfillment tadi menjadi penting. Karena yang kami pegangin itu barang UKM-nya, masukkan ke fulfillment kita. Sebetulnya konsep yang kami itu konsepnya Amazon. Fulfillment-nya yang kita bangun, logistiknya yang kita bangun. Negara kita ini sangat luas. Kita harus pecahkan problem logistik terlebih dahulu. Nah kemudian setelah logistik beres, teman-teman kan nanya juga, kalau misalnya Smesco nggak punya e-commerce, gimana cara jualan? Atau banyak juga yang teman-teman datang ke Smesco, saya punya e-commerce, Smesco on board e-commerce kita. Ya. Saya bilang, ya oke, boleh, kalau kayak itu boleh, tapi Smesco tidak akan membuat e-commerce sendiri. Hanya kami menarik diri ke belakang. Nah, kami menarik diri ke belakang. Konsepnya kami tidak ingin membuat e-commerce, kami yang B2C atau C2C, atau Tokopedia itu kan C2C. Kalau B2C kan yang bineka dan segala macam itu kan B2C. Kami ingin menarik diri, tidak ingin B2C atau ke C2C. Kami justru ingin ke B2B2C. Karena menurut kami, dengan konsep B2B2C, UKM ini akan bisa mendapatkan exposure secara masif dari reseller dan dropshipper. Kuncinya, resellernya harus cukup banyak, dropshippernya juga harus ada banyak. Betul. Kontrol. Iya. Ya, betul. Dan memudahkan upaya perlindungan tadi juga ya Pak ya, kalau seperti itu kan Pak, udah diwadahi terlebih dahulu gitu, nggak langsung aja gitu semuanya. Iya. Pak, pertanyaan dari Papua ini Pak, mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya nanti minta kiat-kiatnya dari Bapak untuk para pelaku UMKM. Izin Pak, katanya permasalahannya apa saja yang biasanya dapat melemahkan UMKM nih, agar para pelaku UMKM belajar dari pengalaman terdahulu dari Optik Mandala _Papua. Mungkin ini kali ya Pak ya, maksudnya tantangan yang biasa muncul gitu, permasalahan yang biasa muncul di kalangan UMKM agar supaya UMKM bisa membentengi lebih awal gitu, supaya tidak terjerat permasalahan yang sama lagi, tapi di pelaku yang berbeda permasalahan sama lagi, pelakunya beda-beda lagi gitu. Apa Pak kira-kira? Silakan. Yang pertama tadi yang saya sebutkan sebetulnya Mbak, bahwa ketika ada peluang kita nggak boleh takut, nggak boleh minder, dan nggak boleh berpuas diri. Itu kan clear bahwa kita punya peluang untuk lempar border ke tetangga. Ini kan takut karena kita minder, karena kita berpuas diri dengan market lokal, akhirnya ya sudah, kita cukup segini aja gitu. Ya kan? Itu yang membuat kita nggak bisa maju. Beberapa permasalahan kami coba tackle. Tadi saya sebutkan, apalagi yang berkaitan dengan teman-teman di Papua, problemnya Papua itu logistik. Karena teman-teman di Papua, kalau barangnya ditaruh di Papua, itu tidak akan bisa dikirim ke penduduk Indonesia karena ongkos kirimnya terlalu mahal. Pasti males orang. Ya, kami membuat fulfillment center. Fulfillment center itu untuk apa? Teman-teman dari Papua dikonsolidasi barangnya oleh Pak Kepala Dinas, nanti kemudian dikirimkan ke fulfillment di Smesco. Jualannya tetap dari Papua, tapi barangnya dari Smesco. Murah, mudah. Itu yang tadi saya sebut, murah, mudah, cepat. Gitu. Dan yang kedua, dari sisi produknya sudah kita pegangin melalui fulfillment center, penjualannya juga kita bantu di Rent.id. Gitu. Jadi Smesco ini di ujung dan di ujung banget. Tadi kalau saya bilang bahwa Smesco itu tidak berada di B2C, tapi sebetulnya kami berada di ujung, karena hampir setiap BUMN, kementerian, dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai CSR itu selalu berhenti di pelatihan. Pelatihan digital marketing, pelatihan atau kalau enggak pelatihan packaging berhenti. Kemudian branding gitu ya Pak ya. Berhenti. Di ujungnya itu ada satu hal lagi tentang selling yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah atau tim dari BUMN atau dari teman-teman industri yang mempunyai CSR. Nah, Smesco itu di sini sebetulnya. Kami mengcombine semuanya yang setelah dilatih-latih ini produknya, kasih ke kita produknya. Kita kasih ongkos kirim yang murah. Gitu. Nah, kalau produknya ini
ternyata saya sudah dilatih membuat produk yang bagus, berkualitas bagus, tapi saya nggak bisa jualan. Gimana caranya? Masuk ke siren.id, reseller bisa dijualin sama gitu. Jadi menurut saya tidak ada yang tidak bisa dilakukan di negara kita. Harus bisa. Kalaupun ada permasalahan, kalau yang berkaitan dengan UMKM, kami siap membantu. Kami punya pusat layanan UMKM, ada di website Smesco, ada nomornya di 01-375-35454, atau bisa di WhatsApp melalui website kami, menanyakan apapun juga yang bisa kita bantu, kami bantu. Jadi tidak ada alasan buat ngelokro, bahasa Jawanya itu ngelokro, jadi patah semangat gitu. Tetapi kita harus tetap semangat karena modal bisnis yang baru di depan mata kita itu banyak sekali dan prospeknya sangat sangat bagus, Mas. Ya, baik. Pak, ini ada informasi sedikit. Kita itu kemudahan impor tujuan ekspor katanya Pak. Karena tadi kalimatnya itu kita tidak langsung bisa merujuk ke sana ya Pak ya. Kemudahan impor tujuan ekspor katanya Pak. Kita fasilitas dari Menkeu untuk para eksportir yang mengimpor bahan rakitan untuk kembali diekspor. Oke, baik Ibu. Iya. Iya Pak, tadi luar biasa sekali penjelasannya, keren-keren banget. Sebelum kita berpisah, tadi saya mau minta tips nih Pak dan saran gimana agar para UMKM dapat memanfaatkan peluang dari kebijakan cross border ini Pak, sehingga bisa menjadi lebih berdaya memasarkan produknya di era digital seperti sekarang Pak. Ini Mbak, untuk menjadi kuat dan bisa sendiri, at some point teman-teman UMKM harus bekerja sama dengan yang lain. Oleh karena itu mempunyai komunitas yang saling support itu sangat penting. Kalau bergerak di bidang fashion, ya harus sering-sering kumpul dengan teman-teman fashion. Kalau bergerak di bidang kuliner harus sering kumpul dengan teman-teman dari bidang kuliner. Ini menjadi hal yang sangat penting karena berada di dalam satu passion yang sama, itu seharusnya bisa saling menguatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan yang lain UMKM. Permasalahannya seperti akses pasar, akses bahan baku, dan satu lagi akses pembiayaan. Biasanya UMKM itu masalahnya cuma ini aja. Gitu. Tiga-tiganya kita kontrol kok. Tiga-tiganya sudah dibantu oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Akses pasar kami bisa bantu. Bahan baku kami mempunyai program factory sharing agar bahan baku menjadi lebih murah. Factory sharing ini oleh agar bisa menjadi lebih murah. Atau sebetulnya bahan baku ini bisa diantisipasi dengan yang mempunyai komunitas di line bisnis yang sama, kemudian memesan bahan baku yang sama. Ya. Dan yang terakhir adalah akses pembiayaan. Itu kalau tadi bahan baku bisa membentuk komunitas, teman-teman di fashion misalnya bisa membentuk komunitas, kemudian komunitas ini kami selalu menyarankan komunitasnya jangan cuma jadi komunitas biasa, tapi mesti bisa jadi koperasi. Kenapa mesti jadi koperasi? Karena koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Nah, ketika ini sudah berjalan selama 1 tahun, akses pembiayaan ini juga bisa di-tackle, bisa lebih. Karena Kementerian Koperasi UKM mempunyai PT lembaga penyalur dana bergulir yang bisa menyalurkan dana sampai dengan 200 miliar untuk koperasi. Jadi kebayang komunitas membuat koperasi kemudian ada dana masuk yang bisa dipakai oleh anggotanya. UKM. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya jalan itu terbuka luas, Mbak Nina. Tinggal kita mesti tahu larinya ke arah mana gitu. Ya. Dan tadi ya Pak yang disampaikan oleh Bapak itu jangan melimitasi diri sendiri gitu ya Pak. Dalam hal ini ya UMKM jangan takut, jangan minder, jangan selalu berada di zona nyaman dan jangan berpuas diri pastinya. Aduh Pak, terima kasih sekali Pak atas penjelasannya, luar biasa banget. Mudah-mudahan sudah lebih terbuka nih pemikirannya terkait peluang-peluang apa saja yang ada di depan mata yang lagi menyusun rencana tahun 2022 itu nanti kita mau ngapain sih, mau apa sih, atau bahkan sekarang UMKM yang sedang nge-freeze, sedang
masih takut-takut untuk memulai lagi, yuk kita sama-sama bangkit karena di 2022 itu sudah terbuka semua hal yang perlu dibuka ya Pak. Tadi ada akses pasar, ada bahan baku, pembiayaan, semuanya insya Allah sudah ada solusinya. Dan juga melalui Smesco juga sudah ada juga nanti di tahun 2022 siren.id. Dan jangan lupa tadi ya Pak ya, daftar ke dataukm.smesco.go.id ya Pak. Betul ya Pak? Untuk pendataan agar supaya mendapatkan informasi yang pastinya kedepannya bermanfaat untuk para UMKM semua. Terima kasih Pak atas waktunya, senang banget bisa ngobrol sore hari ini. Kapan-kapan boleh izin ngobrol secara langsung, boleh ya Pak? Boleh, dengan sangat senang. Silakan. Siap, nanti pulang dari Bali ya Pak? Siap. Nanti main ke Smesco. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu, mudah-mudahan selalu diberikan semangat dan kekuatan untuk membangun UMKM Indonesia. Salam untuk Pak Teten nanti Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para wanita berdaya semua, nah kita pastinya sudah tahu nih setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Wintor terkait peluang-peluang yang sudah terbuka di hadapan mata kita untuk tahun 2022 terkait cross border ini. Nah, sebelum ke sana kembali lagi saya mengingatkan untuk apabila para teman-teman UMKM ada yang tertarik untuk mendapatkan informasi terkait program-program apa saja yang ada di Smesco, mohon silahkan mengisi data diri di dataukm.smesco.go.id atau bisa buka-buka juga websitenya Smesco untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, tadi Pak Wintur juga menyampaikan kepada kita jangan berdiri sendiri, sekarang eranya sudah berkolaborasi, kita yuk ada di dalam lingkungan yang sama, misalnya para pelaku fashion, mari kita sama-sama bergerak di lingkungan fashion, begitupun untuk industri yang lain. Karena akses pasar sekarang sudah terbuka lebar, penyediaan bahan baku juga ada factory sharing tadi, pembiayaan juga sudah bisa dicarikan solusinya melalui bergabungnya kita dalam koperasi, karena di koperasi itu ada kemudahan bagi para anggotanya untuk mendapatkan bantuan permodalan. Terima kasih atas perhatiannya para NN profesional semua. Sekarang waktunya saya mengumumkan siapakah penanya terbaik dalam episode sore hari ini, di episode 103 di tanggal 22 Oktober tahun 2021. Pertanyaan terbaik, pemenangnya adalah Optik Mandala _Papua. Izinkan Ina permasalahannya apa saja yang dapat melemahkan UMKM agar para UMKM belajar dari pengalaman terdahulu. Selamat kepada Optik Mandala _Papua. Silakan masuk ke Instagram Nina Nugroho Store. Di dalam Instagram tersebut ada bio ya, di bagian atas Nina Nugroho Store ada bio, ada link yang bisa diklik. Silakan Mas atau Mbak mengklik link tersebut untuk kemudian menanyakan bagaimana caranya mendapatkan hadiahnya. Nanti kita akan bertanya sih namanya, alamatnya gitu. Kemudian kita mengirimkan hadiahnya langsung kepada Mas dan Mbak yang menjadi pemenang sore hari ini. Terima kasih atas supportnya kepada program Nina Nugroho Solutions dan Gerakan Aku Berdaya yang sama-sama sedang kita campaign dan galakkan selama 1 tahun ke depan. Pada akhirnya nanti kita berharap agar para perempuan Indonesia terlejitkan keberdayaannya. Kita tidak menggunakan kata pemberdayaan tapi keberdayaan, karena kami percaya perempuan Indonesia sudah berdaya, bukan untuk diberdayakan. Semangat semuanya, selamat sehat, jaga diri masing-masing, jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan Mbak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.